membantu saja. Terutama hari ini setelah kebutuhan primernya itu terpenuhi, sekarang butuh namanya trauma healing. Itu yang sudah kita kerjakan, sudah memberikan laporan. Insya Allah teman-teman sudah terbiasa dan punya kemampuan itu untuk baik mengajak psikolog maupun teman-teman generasi berencana yang melakukan trauma healing di beberapa media elektronik, media cetak, media online, media sosial, dan media lain yang hari ini bersama kita. Yang pertama saya terima kasih, hari ini kita ada giat dengan mengundang orang tua asuh yang selama ini kita punya program namanya Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, yang tanggal 5 Desember tahun lalu kita launchingkan, dan ini 1 tahun lebih 5 hari saya laporkan kepada orang tua asuh yang selama ini menjadi mitra program Genting. Per hari ini tadi ada 1,5 juta warga negara kita yang mendapatkan, mohon maaf saya ulangi, sebagai kategori anak asuh yang diasuh oleh 301.000 orang tua asuh, yang semuanya cuma satu, untuk prevalensi stunting atau untuk mengurangi stunting. Maka saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada beberapa perwakilan yang dari 301.000 orang tua asuh, kita kasih penghargaan kepada berapa persen tadi? 120 dari media, dari korporasi swasta, BUMN, dari personal, BUMD, karena dari berbagai keterlibatan pentahelik itulah hadirnya orang tua asuh yang mengasuh KRS, keluarga resiko stunting. Yang tadi saya sampaikan bahwa ini penting karena saya selaku mantan kepala daerah paham ada beberapa kebijakan yang terkadang kita punya kewenangan tapi jangan sampai melanggar aturan dan tidak bisa dikerjakan. Karena itu dengan program Genting ini ada beberapa yang barangkali tidak bisa di-cover oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, bisa di-cover oleh kita. Kira-kira itu intinya yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Kita kasih penghargaan kepada media cetak, kepada media, kepada BUMN, BUMD, korporasi, dan perorangan. Saya kira itu untuk kegiatan hari ini. Terima kasih. Jadi begini, Genting ini adalah gerakan orang tua asuh cegah stunting yang kita siapkan 4 menu. Salah satunya adalah siapa yang mau ngasih asupan gizi. 2, siapa yang mau ngasih air bersih. Siapa yang mau ngasih edukasi. Kemudian siapa yang mau ngasih sanitasi. Dari itu silahkan pilih. Jadi apa yang dikerjakan oleh orang tua asuh silahkan bisa membantu melalui program orang tua asuh untuk asupan gizi, bisa silahkan. Maka tadi ada beberapa korporasi yang memberikan asupan gizi. Bahkan sudah ada MBG, ada beberapa yang memang belum di cover dan tercover di pulau-pulau terpencil yang hari ini butuh. Yang kedua, ternyata ada yang butuh air bersih, ada korporasi yang bantu air bersih, PTPN misalnya. Di wilayah-wilayah perkebunan dekat-dekat itu ternyata ada KRS yang membutuhkan air bersih, PTPN bantu. Kemudian ada yang sanitasi, rumah layak huni atau MCK misalnya. Ada beberapa yang memang salah satu sebab itu saya terjun ke lapangan, ada yang MCK-nya jadi satu dengan, mohon maaf, tempat tidur, jadi satu dengan dapur, dan itu menurut teori kesehatannya punya resiko stunting. Itu yang dikerjakan, membantu mereka baik asupan gizi, air bersih, sanitasi, maupun perguruan tinggi yang memberikan edukasi. Beberapa edukasi keluarga resiko stunting yang kita kasih pengetahuan. Walaupun kadang-kadang, mohon maaf, ekonominya ada, tapi kalau pengetahuannya kurang, kadang-kadang ada juga 1-2 yang, mohon maaf, ekonominya cukup tapi juga stunting. Oke? Tadi yang disebutin ini Pak, MBG funding Pak. Nah itu tuh secara angka udah kelihatan Pak, MBG itu perlu funding. Kita untuk mengukur prevalensi setiap tahun sekali. Jadi yang saya sampaikan itu tahun 2024. 2025 nanti kita akan ukur 2026. Tetapi secara data real berdasarkan laporan para tim pendamping keluarga sangat kelihatan
ada beberapa yang memang selama dikasih MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita, ternyata berat badannya naik, kemudian tinggi badannya naik, dan sama kelihatan ibu hamil, ibu menyusui, balita non PAUD kelihatan. Jadi secara angka berdasarkan laporan kelihatan, tetapi secara data yang bisa bertanggungjawabkan nanti akan disurvei tahun 2026 surveinya. Itu anunya kita, kebijakan kita. Kenapa? Jawa Barat, NTT. Itu yang karena memang kita prioritas, bukan berarti semuanya tidak prioritas, semuanya prioritas, tapi lebih kepada Jawa Barat karena jumlah penduduknya paling banyak, NTT karena memang prevalensi stuntingnya lumayan tinggi. Oke? Datanya saya tidak hafal, tapi kira-kira ya di Jawa Barat, ya seluruh provinsi ada semua, karena mereka itu dilaporkan berdasarkan jumlah provinsi di Indonesia, seluruh kabupaten juga ada. Jadi di 514 kabupaten kota semuanya ada orang tua asuhnya. Ada yang BUMD, ada yang penyuluh. Karena rata-rata penyuluh kita menjadi orang tua asuh. Saya ulangi, penyuluh kita rata-rata jadi orang tua asuh. Walaupun mungkin sedikit-sedikit, tapi mereka punya pemahaman dan rasa. Kira-kira gitu. Jadi semua daerah ada orang tua asuh dan datanya bisa kita pertanggungjawabkan, nanti bisa dicek di mana saja, apa yang dibantu semuanya. Oke? Terakhir. Rata-rata yang paling penting sebenarnya edukasi. Kenapa? Ada beberapa pemahaman yang kurang utuh. Maka di NTT saya kemarin mengajak para tokoh agama, pendeta, pastor, kiai, saya kumpulin semua bersama Pak Gubernur untuk kita kerja bareng-bareng, kita kasih edukasi. Karena secara alam sebenarnya NTT ini kan lumayan, dekat laut, banyak ikan juga. Tapi perlu ada beberapa penjelasan yang nanti menjadi semangat bersama bahwa ini yang dikerjakan, ini yang dilakukan. Karena begini, kursi keluarga ini kadang-kadang yang didengar itu tokoh-tokoh masyarakat. Maka saya libatkan para pendeta, para pastor, tokoh agama lain yang saya libatkan. Salah satunya edukasi. Tetapi kayu yang lain ada air bersih. Papua itu termasuk air bersih. NTT ada beberapa yang air bersih. Di Rote ini air bersihnya agak kurang, karena itu kita butuh support air bersih. Kemudian juga ini agak lumayan, sanitasi MCK. Ada beberapa tempat yang memang, mohon maaf, tidak punya. Saya tidak nyebut daerahnya, itu rata-rata ada yang ke sungai, ada yang ke sawah, 1-2. Tapi ya memang banyak, tapi insya Allah step by step akan kita kerjakan. Oke, cukup ya. Yang paling penting adalah dalam evaluasi ini harus kontrol. Program kalau tidak ada kontrol pasti gagal. Saya ulangi, kontrol. Jadi tim pengendali sangat penting. Jadi apakah tepat sasaran, apakah di awal sampai dikawal dengan baik. Kalau nggak dikawal nanti kurang baik. Saya meyakini semua program kalau tidak dikontrol pasti gagal. Maka evaluasinya adalah kontrol itu penting. Salah satu yang mengontrol adalah tim pengendali. Ada kita namanya tim pengendali genting. Tepat sasaran enggak? Kemudian dikontrol sampai 6 bulan, sampai 8 bulan, sampai 1 tahun enggak? Kalau bikin MCK sudah jadi enggak? Jangan sampai saya datang, dilaporkan dibangun, saya pergi, bangunannya enggak ada. Nah, itu yang saya kontrol terus dan alhamdulillah sampai hari ini. Setiap apa saya turun lapangan, saya pastikan setelah itu harus selesai. Minimal 2 bulan, maksimal 2 bulan sudah selesai. Kayak di Sukabumi yang dulu mohon maaf, yang cacing itu, udah selesai, udah jadi. Kemudian yang Bogor mungkin seminggu lagi ya, insya Allah udah. Kira-kira gitu. Oke ya, cukup ya. Makasih ya. Cukup. Oke, terima kasih. Dikit aja dikit. Oke, untuk bencana dikit aja ya. Gini, jadi alhamdulillah teman-teman sudah saya perintahkan para penyuluh, para tim pendamping keluarga di wilayah Aceh, wilayah Sumatera, dan wilayah Sumbar untuk terjun ke lapangan. Jadi tidak harus nunggu apa yang bisa dibantu, bantu saja. Terutama hari ini setelah kebutuhan primernya itu terpenuhi, sekarang butuh namanya trauma healing. Itu yang sudah kita kerjakan, sudah memberikan laporan. Insya Allah teman-teman sudah terbiasa dan punya kemampuan itu.
baik mengajak psikolog maupun teman-teman generasi berencana yang melakukan trauma healing di beberapa titik, terutama di Aceh. Dan sudah kerja karena saya dikasih video-videonya, mereka ngumpulin anak-anak, dan dia tidak hanya anak yang lain, karena trauma healing tidak hanya anak-anak, yang lain juga. Itu yang kita kerjakan, yang itu menjadi kewajiban kita di luar yang memang sudah dikerjakan oleh banyak institusi. Kalau makan, kemudian kebutuhan-kebutuhan primernya kan sudah banyak institusi. Tapi untuk trauma healing ini butuh, karena kita tahu ada psikologis yang kadang-kadang kalau nggak hati-hati ini akan menjadi masalah. Itu kita kesan. Oke? Ada. Jadi kita ngundang psikolog, tapi kita juga punya sendiri teman-teman yang memang selama ini bekerja di lapangan, beberapa hal yang memang bekerja untuk trauma healing. Ya biasa, teman-teman itu yang biasa mendampingi keluarga. Jadi biasa untuk memberikan pelayanan psikologis, untuk memberikan semangat buat teman-teman yang hari ini kena bencana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.